Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa dipertemukan pada hari ini dengan pelajaran IPA ya. Kita di kelas 7G. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran hari ini, melanjutkan pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin kan pertemuan kedua atau ketiga ya. Nah ini kan pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga masih tentang kalor ya. Kayak sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya dengan semoga diberi kemudahan dalam belajar dan kelancaran dan kamu bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Silakan pimpin doa mulai. Siapa yang pimpin doa? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Hari ini ya, jangan lupa kita materinya adalah yang sudah kita sampaikan minggu kemarin. Dan ini pertemuan yang ketiga, materi kalor atau perpindahan ya, derajat panas dan dinginnya, benar dari potensial tinggi ke rendah gitu ya. Jadi kamu perpindahan kalor yang sebelumnya kan ada 3 ya. Sambil flashback ke belakang, yang itu ada konveksi, ada konduksi, ada radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi ya. Ketika kamu berjemur itu, ketika tanganmu di dekat bara api panas kan, itu namanya yang kena radiasi itu kan, paparan radiasi atau sinar ultraviolet. Ketika kamu dekat panas mati itu yang pakai, ketika badan kamu panas dikompres biar turun, biar ngecek suhu badanmu di termometer. Termometer kan alat untuk mengetahui derajat panas dan dinginnya itu kan. Di termometer, oh ternyata suhu badannya 38. Angka 38 itu kan pakai termometer, bukan ngecek. Biar turun dikompres atau dikasih peluru panas atau apalah itu ya. Itu sama aja nih, belajar sebelum kalor juga. Kalor, nah ini tujuan pembelajarannya nih. Nah tujuan pembelajarannya selama kamu belajar ini, dalam pertemuan hari ini, kamu sebenarnya ingin belajar apa sih? Ya ini. Jadi punya arah, kamu belajarnya mau kemana? Coba dibacakan. Nah, Win, bacain Win, tujuan pembelajarannya Win. Yang keras Win. Peserta didik dapat menghitung besaran kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk mengubah suhu zat menggunakan rumus kalor dengan benar melalui studi kasus kontekstual. Nah, nanti kita ngitung kalor sebentar. Ya. Jadi pembelajaran ini, nanti setelah kamu belajar, harapannya apa sih? Setelah kamu belajar tentang ini, harapannya yang ini. Ini ya. Harapannya kamu punya pemahaman yang bermakna setelah belajar ini. Nah, nih. Setelah belajar ini, kamu akan dapat ini. Coba Bila baca Bila. Hah? Baca. Coba. Siapa lagi mau baca? Ya, pemahaman bermakna. Menghitung kalor bukan hanya menghafal rumus, tetapi memahami mengapa air di teko lebih cepat panas daripada air di kolam renang. Meskipun dipanaskan dengan sumber energi yang sama, yaitu karena adanya perbedaan massa dan sifat bahan. Nah, ada perbedaan massa dan sifat bahan. Ingat tadi kalor simbolnya Q sama dengan ada perbedaan massa dan sifat bahan. Kalau jenis pasti nanti ada suhu ya. Nanti ada Q kalor, M nya massa, 2 kalor jenis sifat bahannya. Pasti ada suhu. Komponennya, variabelnya ada berapa? Massa, kalor jenis, suhu. Ada berapa tadi? 1 massa, kalor jenis,
nol. Kalor itu kita di bawah, kalau air di bawah suhu nol kan bentuknya masih es kan? Nah, ini bentuk es masih di sini. Kemudian di sini. Nah, kalau air sudah di atas suhu 100 mendidih kan? Kamu manasin air. Ketika sudah mendidih, airnya ada nggak? Airnya hilang kan? Padahal cuma berubah wujud. Nah, itu ya. Ini bentuknya di sini masih es. Ya, ini sudah di sini lebur. Nah, ini peralihan ini. Kalau di sini udah bentuknya air. Nah, kalau ini sudah berubah wujud. Nah, ini sudah menjadi uap di sini. Ya, ingat sama rumusnya. Kalau kalor tadi Q sama dengan macet. Nah, kalor sama dengan massa, kalor jenis, suhu. Masanya berapa, kalor jenisnya berapa, suhunya berapa. Nah, contoh ini. Contoh, orang masak air. Nah, ini masak air. Ini ada apinya. Nah, apinya. Masak airnya misalkan 1 kilogram. Kalor jenis air misalkan udah tetapkan ya 4200. Suhunya orang masak air dari suhu normal 10 derajat ke joule. Kan kalori itu satunya joule. Ya. Oke. Nah, soalnya coba dari kuis lah. Kuis. Mana ya? Oke, coba membuka kotak. Siapa yang maju? Siapa yang maju? Volunteer. Satu aja. Tidak ada. Maju. Win. Siapa yang maju? Satu aja. Bebas, Win, maju Win. Ini ya, pilih salah satu aja. Ya pilih nggak apa-apa itu. Dan jawabnya bareng-bareng ya. Pilih satu Win. Wih, pertanyaannya ini. Logam tembaga bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang bermassa 128 kg dan bersuhu 30 derajat Celcius. Kalor jenisnya adalah 1 kal per G. Dan kalor jenis tembaga adalah jika keseimbangan terlalu menjadi bersuhu, maka massa logam tersebut adalah, wah ini agak runyem karena ini agak berat ya, karena ini materinya keseimbangan ini. Mau lanjut? Ada yang nyoba lain? Oh, nggak langsung dijawab. Nah ya, ada yang mau lain nggak? Dah, apa lagi? Sebongkah es bermassa 0,4 kg bersuhu. Nah, 0,4 kg harus jadikan gram. Nah, coba berapa jawabannya? Coba. Nah, ini belum di kelas nih. Coba yang mana? Wah. Enggak apa-apa ya. Kita hapus lah buat temenmu yang sudah maju ke depan gitu ya. Enggak usah minder lah. Sama Kuin juga gitu ya. Kuin udah maju tapi masih tetap keliru ya. Kalau inilah nanti kuis ini saya kirim ke grup biar kami bisa jawab ya sebagai tagihan dan refleksi. Dah, coba sekarang oke, coba sekarang sebagai bahan refleksi itu ya, kesimpulan pada hari ini nanti buat kamu dapat gambarannya ya. Coba tadi kesimpulan bersama-sama. Coba tadi kalor, variabel kalor ada berapa? 3. 1 massa, 2
Ya, sifat bahan atau kalor jenisnya boleh lah. 3. Suhu.